Tuhan telah memilih dan menentukan kita untuk menjadi anaknya. Efesus 1 ayat 4 dan 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Pemilihan, bahasa Yunaninya eklego, menunjuk kepada terpilihnya suatu umat di dalam Kristus oleh Tuhan supaya mereka itu kudus dan tak bercacat di hadapannya. Paulus memandang pemilihan ini sebagai ungkapan kasih Tuhan ketika ia menerima semua orang yang menerima putranya, Yesus, sebagai umatnya. Doktrin pemilihan ini meliputi kebenaran-kebenaran berikut. 1. Pemilihan berpusat pada Kristus, yaitu pemilihan manusia hanya terjadi dalam persatuan dengan Yesus Kristus. 2. Pemilihan adalah di dalam Dia dan oleh darahnya. Tuhan telah menetapkan sebelum penciptaan untuk membentuk suatu umat melalui kematian Kristus untuk menebus dosa umat manusia di atas salib. 3. Pemilihan dalam Kristus terutama bersifat kelompok, yaitu pemilihan suatu umat. Umat terpilih disebut tubuh Kristus, jemaatku, umat kepunyaan Allah sendiri, dan mempelai Kristus. 4. Pemilihan tubuh Kristus untuk selamat dan kudus itu selalu pasti. Namun, kepastian pemilihan perseorangan senantiasa tergantung pada iman pribadi yang hidup kepada Yesus Kristus dan ketekunan dalam persekutuan dengannya. 5. Pemilihan untuk selamat di dalam Kristus ditawarkan kepada semua orang, namun tergantung pada perbuatan, pertobatan, dan iman mereka sewaktu mereka menerima karunia keselamatan Tuhan dalam Kristus. Predestinasi, bahasa Yunaninya prorizo, berarti menentukan sebelumnya dan berlaku untuk maksud-maksud Tuhan yang diliputi dalam pemilihan. Predestinasi meliputi apa yang akan terjadi pada umat Tuhan ini. Semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Ringkasan, mengenai pemilihan dan predestinasi, kita dapat memakai analogi sebuah kapal yang berlayar menuju ke surga. Kapal itu, atau gereja, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi kapal miliknya sendiri. Kristus adalah kapten dan nahkoda kapal tersebut. Semua orang yang ingin menjadi bagian dari kapal pilihan dan kaptennya ini dapat melakukannya dengan iman yang hidup kepada Yesus Kristus. Oleh iman itu, mereka dapat naik kapal itu. Selama mereka berada di atas kapal bersama dengan kaptennya, mereka termasuk orang terpilih. Jikalau mereka memutuskan untuk meninggalkan kapal dan kapten, mereka tidak lagi menjadi orang terpilih. Pemilihan selalu terjadi dalam hubungan dengan kapten dan kapalnya saja. Predestinasi memberitahu kita mengenai tujuan kapal itu dan apa yang dipersiapkan Tuhan bagi mereka yang tetap menjadi penumpang. Tuhan mengundang semua orang untuk naik ke kapal melalui iman kepada Yesus Kristus. Tuhan telah memilih dan menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anaknya. Marilah kita menanggapi pemilihan Tuhan ini dengan tetap bersetia kepadanya sampai pada tujuan akhirnya. Semoga Tuhan Yesus memberkati.